Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan penugasan case-based learning dengan judul analisis kasus pemenuhan kebutuhan eliminasi total dengan dosen fasilitator yaitu Bapak Chandra Panjito, sarjana keperawatan nurse magister keperawatan, dan saya sendiri Karna Widiasti selaku moderator yang akan menjelaskan presentasi kali ini. Berikut adalah anggota kami, yaitu ada Nisa, Musea, Julia, Tania, Citra, saya sendiri dari Safira, dan Hairunisa. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan saya. Baik, untuk latar belakangnya adalah eliminasi merupakan proses pembuangan sisa-sisa metabolisme tubuh baik yang melalui ginjal berupa urin maupun melalui gastrointestinal yang berupa fekal. Eliminasi fekal atau defekasi adalah pengeluaran feses dari anus dan rektum. Hirschsprung merupakan kelainan kongenital pada sistem pencernaan manusia, terutama menyerang usus besar atau kolon yang ditandai dengan tidak adanya sel ganglion parasimpatis pada plexus submucosa Meissner dan plexus mesentericus Auerbach yang dapat mempengaruhi intestinal proksimal. Pada penyakit ini dijumpai dengan pembesaran usus besar atau megakolon. Angka kejadian penyakit Hirschsprung di seluruh dunia berkisaran 1:5.000 kelahiran hidup. Di Indonesia tidak diketahui secara pasti, namun dengan insidensinya 1/5.000 kelahiran, maka dengan jumlah penduduk di Indonesia sekitar 220 juta dan tingkat kelahiran 35 per mil. Next. Untuk tujuannya adalah tujuan umum untuk mengetahui lebih lanjut mengenai konsep kebutuhan eliminasi fekal dan prosedur eliminasi kebutuhan fekal. Untuk tujuan khususnya adalah untuk mengetahui contoh kasus mengenai pemenuhan kebutuhan eliminasi fekal. Yang kedua, untuk mengetahui analisis pemecahan kasus mengenai pemenuhan kebutuhan sistem eliminasi fekal. Dan yang ketiga, mampu melakukan analisis pada kasus Hirschsprung. Next. Selanjutnya ada definisi dari eliminasi fekal. Kebutuhan dasar manusia adalah segala unsur yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan tubuhnya, yaitu keseimbangan fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupannya. Kebutuhan fisiologis terdiri dari beberapa unsur, di mana salah satunya adalah kebutuhan eliminasi fekal. Eliminasi merupakan kebutuhan dasar untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis melalui pembuangan sisa-sisa metabolisme. Gangguan eliminasi fekal adalah kondisi di mana seseorang mengalami perubahan pola yang normal dalam berdefekasi dengan karakteristik tidak terkontrolnya buang air besar. Selanjutnya ada anatomi dari sistem eliminasi fekal. Organ yang berperan dalam sistem eliminasi fekal terdiri dari dua bagian, yaitu organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan. Di antaranya ada saluran gastrointestinal atas yang terdiri dari mulut, faring, esofagus, dan lambung. Lalu ada saluran gastrointestinal bawah yang terdiri dari usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi eliminasi fekal. Eliminasi fekal sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ada umur, diet, asupan cairan, aktivitas fisik, pengobatan, penyakit, nyeri, faktor psikologis, kebiasaan diri, kehamilan, pembedahan, dan anestesi.
Dengan mendapat kasus Tuan M, seorang pria berusia 42 tahun datang dengan keluhan utama berulang kali mengalami sembelit yang parah. Selama pengkajian, pasien mengungkapkan bahwa ia sering tidak dapat buang air besar selama lebih dari 4 hari dan mengalami kesulitan saat mencoba buang air besar. Pasien juga melaporkan perasaan kembung di daerah perutnya. Saat melakukan buang air besar, feses yang dikeluarkan oleh pasien terasa keras, kecil-kecil, dan seringkali memaksa pasien untuk pergi ke kamar mandi berulang kali. Pasien juga mengatakan bahwa feses yang dikeluarkannya memiliki bau yang tidak biasa. Pada riwayat kesehatan masa lalu, pasien menyebutkan bahwa ia pernah mengalami penyakit serupa sebelumnya dan telah menjalani perawatan di puskesmas. Pasien tidak memiliki riwayat alergi terhadap makanan atau obat-obatan. Riwayat kesehatan keluarga pasien tidak menunjukkan adanya penyakit turunan atau keluarganya mengalami masalah kesehatan yang serupa. Pasien menunjukkan sikap serius dan komitmen terhadap perawatan medisnya. Ia yakin bahwa dengan rawat inap di rumah sakit dan perawatan yang teratur, ia akan sembuh. Pasien juga mengungkapkan bahwa ia rajin menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Meskipun selama sakit ini ia belum melaksanakannya. Namun, ia sangat yakin bahwa dengan perawatan medis yang tepat dan doa, ia akan sembuh. Pemeriksaan fisik pada pasien mengindikasikan adanya gejala klinis yang sesuai dengan diagnosa medis. Pasien tampak lemah dan gelisah. Tanda-tanda vital menunjukkan hipertermi dan takikardi, yang dapat mengindikasikan kemungkinan iskemia usus dan tanda potensial perforasi. Pasien juga menunjukkan tanda-tanda dehidrasi dan demam, yang dapat terkait dengan kondisi shock atau sepsis. Selanjutnya, dalam pengkajian identitas pasien, nama Tuan M, tanggal lahir atau usia 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, bangsa Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, status perkawinan menikah, alamat Ngawi, tanggal masuk rumah sakit 15 Maret 2019, tanggal pengkajian 16 Maret 2019, diagnosa medis sistem. Selanjutnya yaitu keluhan utama. Keluhan utama yang diperoleh dari klien saat pengkajian bahwa klien mengatakan sering tidak bisa melakukan buang air besar lebih dari 4 hari. Pasien mengalami selama buang air besar, feses yang dikeluarkan kecil-kecil serta keras dan sering bolak-balik ke kamar mandi. Pasien merasakan feses yang dikeluarkan berbau aneh. Selanjutnya riwayat kesehatan. Yang pertama yaitu riwayat kesehatan sekarang. Klien mengeluh sembelit berulang, perut kembung, dan berkurangnya nafsu makan, tidak ingin mengkonsumsi sayur dan buah. Yang kedua yaitu riwayat kesehatan masa lalu. Yang pertama, klien mengatakan pernah mengalami penyakit. Lalu yang kedua, klien mengalami alergi. Yang terakhir itu riwayat turunan dan dalam keluarganya tidak ada yang mengalami penyakit seperti alami sekarang. Riwayat psikososial. Yang pertama, psikologis. Klien mengatakan jika dirawat di rumah sakit dan berobat secara teratur serta rutin, ia akan sembuh dan penyakitnya cukup parah sehingga ia harus dirawat di rumah sakit dan klien tampak serius menghadapi kenyataan yang menimpanya. Yang kedua yaitu spiritual. Klien mengatakan rajin melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi selama sakit klien tidak pernah melaksanakan sholat. Klien sangat yakin akan sembuh jika berobat secara teratur dan berdoa. Kuku pendek dan tidak ada kotoran. Pasien setiap hari mandi 2 kali sehari ketika pagi dan malam hari. Selanjutnya pemeriksaan fisik yang pertama ada tanda-tanda vital. Untuk respiratory rate 22 kali per menit, denyut nadi 78 kali per menit, tekanan darah 110 per 70 mmHg, dengan suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. Untuk mata, penglihatan normal, konjungtiva tidak anemis dan tidak sklera. Untuk wajah tidak pucat, leher tidak ada pembesaran atau benjolan, tidak ada deviasi trakea. Untuk dada, bentuk dada simetris, napas tidak ronci. Untuk perut, distensi abdominal lingkar pinggang 80 cm, perut tampak membuncit. Bising usus 12 kali per menit, timpani abdominal, dilatasi kolon, lalu ekstremitas seluruh bagian anggota dapat digerakkan dengan normal,
genital normal. Next, ada pemeriksaan penunjang seperti yang dapat dilihat di layar. Untuk leukosit, oke. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis data. Dari berdasarkan analisis data didapatkan dua diagnosis. Yang pertama yaitu infantesia fetal. Untuk diagnosis subjektifnya, subjektif, yaitu pasien mengeluh kesulitan mengeluarkan feses saat buang air besar. Kemudian pasien mengatakan feses kecil dan sering defekasi. Akhirnya pasien merasa feses yang dikeluarkan berbau. Dan data objektifnya, pertama pemeriksaan perut, berdistensi abdominal, kemudian timpani abdominal, adalah kasus kolam. Untuk etiologinya dimulai dari neuroblas yang migrasi dari sel gagal berkembang biak. Dan kegagalan peristaltik kasus dilanjutkan obstruksi fungsional kasus dan didapat diagnosis dengan yang infantesia fetal. Dan yang ketiga yaitu infeksi. Yang pertama, pasien mengatakan sering tidak buang air besar lebih dari 4 hari. Kemudian pasien merasa kesulitan saat mengeluarkan feses yang dikeluarkan keras dan nafsu makannya menurun. Untuk data objektifnya, yang pertama ada distensi abdominal, lingkar pinggang lebih dari 20 cm, kemudian perut kembung atau timpani abdominal. Untuk etiologinya, dimulai dari tiga protein mengonsumsi sayur dan buah atau bahan-bahan sehat, sehingga metabolisme lebih cepat dan berlaku. Dari analisis tersebut didapatkan basisnya bahwa yang pertama infantesia fetal berhubungan dengan kesulitan defekasi dan ketidaknormalan feses yang berbau busuk ditandai dengan distensi dan timpani abdominal di atas kolon. Kemudian yang kedua ada konstipasi berhubungan dengan ketidaknormalan rutinitas defekasi feses lebih dari 4 hari sekali, kesulitan defekasi, feses yang dikeluarkan keras, dan nafsu makan menurun ditandai dengan distensi abdominal dengan lingkar pinggang lebih dari 80 cm dan perut kembung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai intervensi atau perencanaan perawatan yang telah kami buat, yaitu yang pertama untuk masalah perawatan inkontinensia fekal yang berhubungan dengan kesulitan defekasi dan ketidaknormalan feses yang berbau busuk ditandai dengan distensi dan timpani abdominal dan dilatasi kolon. Maka luaran perawatan yang kami harapkan yaitu adalah kontinensia fekal dengan nomor luaran 04035, yaitu setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3x24 jam, diharapkan klien dapat mengendalikan proses buang air besar dengan baik dengan kriteria hasil sebagai berikut. Pertama, pengontrolan power feses meningkat, defekasi membaik, frekuensi buang air besar membaik, dan kondisi kulit perianal membaik. Lalu intervensi yang dilakukan adalah perawatan inkontinensia fekal, yaitu dengan nomor intervensi 04162. Yang pertama ada observasi, yaitu identifikasi penyebab inkontinensia fekal, baik fisik maupun psikologis. Yang kedua, identifikasi perubahan frekuensi defekasi dan konsistensi feses. Yang ketiga, monitor kondisi kulit perianal, lalu monitor keadekuatan evakuasi feses. Lalu selanjutnya monitor diet dan kebutuhan cairan, monitor efek samping pemberian obat. Lalu ada terapeutiknya, bersihkan daerah perianal dengan sabun dan air, jaga kebersihan tempat tidur dan pakaian, laksanakan program latihan usus atau bowel training jika perlu, jadwalkan BAB di tempat tidur jika perlu, berikan celana pelindung atau pembalut sesuai kebutuhan, dan terakhir hindari makanan yang menimbulkan diare. Lalu untuk edukasinya bisa menjelaskan definisi inkontinensia, penyebab inkontinensia fekal, dan juga anjurkan mencatat karakteristik feses dari pasien. Lalu terakhir kolaborasinya, pemberian obat diare misalkan loperamid atau atropine. Selanjutnya, yang kedua adalah untuk masalah perawatan konstipasi yang berhubungan dengan ketidaknormalan rutinitas defekasi feses lebih dari 4 hari sekali, kesulitan defekasi, feses yang dilakukan keras, dan nafsu makan menurun yang ditandai dengan distensi abdominal dengan lingkar pinggang lebih dari 80 cm dan perut kembung. Lalu luaran yang diharapkan adalah intervensi fekal dengan luaran 04033, yaitu dengan mempertahankan proses defekasi yang normal dengan kriteria hasil. Yang pertama,
pengeluaran feses meningkat, keluhan defekasi menurun. Lalu distensi abdomen menurun, raba massa pada rektal menurun, urgensi menurun, nyeri abdomen menurun, kram abdomen menurun, konsistensi feses membaik, frekuensi defekasi membaik, dan peristaltik usus membaik. Lalu untuk intervensi yang kami ambil adalah manajemen eliminasi dengan nomor intervensi 04151. Itu yang pertama adalah obsesi kolum. Lalu yang terakhir mau gejala diare, konstipasi, atau infeksi. Lalu untuk terapeutiknya itu bisa memberikan air hangat setelah makan, lalu jadwalkan waktu defekasi bersama dengan pasien dan sediakan makanan tinggi serat. Lalu untuk edukasinya bisa menjelaskan jenis makanan yang membantu meningkatkan peraturan peristaltik usus. Lalu anjurkan mencatat warna, frekuensi, konsistensi, dan volume feses. Anjurkan Oke, selanjutnya ada implementasi dan evaluasi. Yang pertama dilakukan pada tanggal 16 Maret tahun 2019 untuk diagnosis yang pertama. Implementasinya sendiri adalah identifikasi penyebab Baik, jadi untuk implementasi yang pertama ada identifikasi penyebab inkontinensial fekal. Yang kedua ada identifikasi perubahan frekuensi defekasi dan konsistensi feses. Lalu yang ketiga ada monitor keadekuatan evakuasi feses. Yang keempat ada jelaskan definisi jenis inkontinensia dan penyebab inkontinensia fekal. Yang kelima, anjurkan mencatat karakteristik feses. Untuk evaluasinya sendiri, S atau subjektif, pasien mengeluh kesulitan mengeluarkan feses saat buang air besar dengan feses kecil-kecil, dan pasien merasa feses yang dikeluarkan berbau aneh. Lalu untuk objektifnya, yang pertama pengontrolan pengeluaran feses meningkat, yang kedua defekasi membaik, yang ketiga frekuensi buang air besar membaik, distensi abdominal menurun. A. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, masalah keperawatan inkontinensia fekal teratasi. Dan untuk P atau planning, intervensi dapat dihentikan. Lalu selanjutnya ada implementasi dan evaluasi untuk diagnosis kedua yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2019. Implementasi yang pertama ada memeriksa tanda dan gejala konstipasi. Yang kedua memeriksa pergerakan usus, karakteristik feses meliputi konsistensi, bentuk, volume, dan warna. Yang ketiga berikan air hangat setelah makan. Yang keempat, jadwalkan waktu defekasi bersama dengan pasien. Yang kelima, sediakan makanan tinggi serat. Yang keenam, menganjurkan meningkatkan aktivitas fisik sesuai dengan toleransi. Lalu yang ketujuh, menganjurkan pengurangan asupan makanan yang meningkatkan pembentukan gas. Yang kedelapan, menganjurkan mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi serat. Yang kesembilan, menganjurkan meningkatkan asupan cairan jika tidak ada kontraindikasi. Lalu yang terakhir, kolaborasi pemberian obat pencahar. Untuk evaluasinya sendiri, untuk S atau subjektif, pasien mengatakan sering tidak buang air besar lebih dari 4 hari dan merasa kesulitan saat mengeluarkan feses. Feses yang dikeluarkan juga keras.
serta nafsu makan menurun. Untuk O atau objektif keluhan defekasi lama dan sulit menurun. Lalu mengejan saat defekasi ini diharapkan juga menurun. Distensi abdomen menurun, konsistensi feses membaik, frekuensi defekasi membaik. Lalu setelah dilakukan tindakan keperawatan, masalah keperawatan konstipasi ini dapat teratasi. Sehingga untuk planningnya, intervensi dapat dihentikan. Baiklah, selanjutnya ada kesimpulan. Eliminasi ialah proses penting dalam tubuh manusia, yakni termasuk eliminasi urin dan juga eliminasi fekal. Eliminasi juga merupakan salah satu dari 14 dari KDM yang menempati urutan ketiga. Penyakit Hirschsprung sendiri adalah salah satu kelainan kongenital yang bisa mempengaruhi eliminasi fekal, terutama pada usus besar, dan juga bisa berakibat pada komplikasi yang serius. Perawat juga memainkan peranan yang penting dalam penanganan kasus Hirschsprung dengan memberikan askep komprehensif sesuai dengan standar praktik keperawatan yang ada. Dalam kasus yang sudah dibahas sebelumnya, bisa disimpulkan juga bahwa askep yang diberikan kepada Tuan M yang dimulai dengan tahap pengkajian kemudian dilanjutkan dengan analisis data sehingga diagnosis keperawatan bisa ditegakkan, kemudian bisa dilanjutkan dengan menuliskan intervensi keperawatan sesuai dengan diagnosis dan juga dilakukan implementasi serta evaluasi guna menilai asuhan keperawatan yang sudah diberikan. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.